Kalau ini kan sampai hari ini yang bersuara tentang kecurangan itu adalah banyak relawan ya. Hendri Satrio. Gua saran dua hal. Yang pertama harusnya menyuarakan dugaan kecurangan dan bila memang ada itu adalah semua ketum parpol yang merasa dirugikan. Jadi menurut gua koalisi 0103 itu ketum parpolnya harus bareng-bareng ngomong dugaan kecurangan ada. Apa yang akan terjadi atau bagaimana hari ini sikap seorang calon presiden yang dinyatakan unggul di berbagai lembaga survei ya hari ini ya, Prabowo Subianto hari ini, apakah masih sama seperti sebelum 14 Februari? Oh, menarik tuh. Atau dia sudah mulai melihatkan bahwa I'm the leader one. Yes. Di belakang layar, satu hal yang tersirat dari gue tuh, salah satu yang positif dari beliau, menurut gue, beliau sebenarnya sangat independen orang. Ada masukan-masukan itu belum tentu langsung bisa merubah pendirian atau sikap beliau. Gue jadi kepikiran yang lo sampein juga, jangan-jangan begitu on board, ya nggak mudah juga diintervensi siapapun karena mungkin punya agenda tertentu, punya interest tertentu. Baca semuanya. Baca semuanya. Jangan bahas PSI, lo baca. Tiada lagi yang ganggu kita. Ini kesungguhan, sungguh aku sayang kamu. Ya ya hey ya. Muka sangar-sangar lagu kaitna gitu ya. Ada hati. Ganti lagu dong. Oke, gas. Apa ya? Oh, gas. Kita semua orang gas. Apa sih lagunya itu tuh? Lagunya yang ini yang 1000 tahun. 1000 tahun namanya. Apa namanya? Takkan pernah terjadi. Iya, yang Jikusik. Walau harus menunggu. Iya, dinyanyiin lagi. 1000 tahun lamanya. Biarkanlah terjadi. Wajar apa adanya. Walau harus menunggu 1000 tahun lamanya. Hey, ya, hey. Beda lagi nih. Oke teman-teman, beberapa hari menjelang pemilu 2024. Finalisasi hasil Pemilu bener kan? 14 Februari. Sekarang ya beberapa hari lah. Masih terjadi Setelah- ganjing-gonjang. tadi lu menjelang. Gimana dia ngomongnya? Oh, Lu beberapa hari menjelang. saya ulang. Dari opening coba. Oke. Beberapa hari setelah pencoblosan Dia badannya di sini, tapi jiwanya nggak di sini, Kak. 2024. Ya, masih terjadi gonjang Kelihatan ganjing. orang berharap Nih sebelum kita pemilihan diskusi umumnya ya. tidak diulang. Nih ya. Namanya quick count itu cuma nyatet hasil di TPS. Jadi kalau ada dugaan-dugaan kecurangan itu pasti terjadi prosesnya sebelum pencoblosan. Kenapa? Karena yang kita catat itu hanyalah hasil di TPS. Itu supaya memonitor dan menjaga supaya tidak ada suara-suara yang lari-lari. Artinya quick count itu clear ya? Clear tuh. Tidak mungkin dimanipulasi datanya ya? Enggak, karena datanya apa yang kita catat tuh TPS-nya dan itu ada. Jadi C1-nya kita punya, hasil penghitungannya juga kita punya. Jadi kalaupun ada kecurangan, kalaupun dari pihak manapun itu pasti sebelum dilakukan quick count. Sebelum terjadi pencoblosan. Sebelum terjadi pencoblosan. Kan gue udah pernah bilang ya, 1 bulan sebelum pencoblosan. Bila. Bila dan hanya jika Masih ragu Untuk menerima. Anjir guys. biarkan hati kecilmu bicara. nggak bisa kenal lirik. Aku tahu datang saatnya. Nah gitu. Gak usah diterusin lah. Dia kalah aja gembira. Enggak, ini bukan masalah menang kalah. Oh iya, oke. Ini masalah Ketidakadilan. kebangsaan. Oh, Tujuan iya. kebangsaan. Setuju. Jadi 1 bulan sebelum pencoblosan saya udah pernah bilang. Bila lagi. 01 dan 03 itu sudah menemukan ada indikasi akan adanya kecurangan, dugaan-dugaan kecurangan yang terstruktur, sistematif dan masif. Mendingan 0103 mundur aja dari Kontestan. Pilpres.
Supaya apa? Supaya kemudian akan ada pemilu yang jurdil beneran. Caranya gimana? Nah ini DPR-nya harus kompak. Jadi pada saat 0103 mundur, pemakzulan jalan. Selesai dimakzulkan, Pak Kiai Ma'ruf menjadi presiden, mempersiapkan pemilu yang bersih. Saya udah pernah usulin begitu. Terus apa deliknya apa, Pak? Hah? Menggugat? Enggak, itu bukan delik, itu opini. Oh, opini. Nah, itu opini. Jadi kalau kemudian jika udah gue disuruh mundur, gue lupa terus kalau habis nyanyi suruh mundur. Mentang-mentang. Nah, itu apa yang Apa jatuh? itu? Nah, terus jadi kalau sekarang udah mencoblosan, Ya sudah. itu nggak bisa mundur 0103-nya. Kedai kopi berapa sih kemarin yang di capture sama? Sama kayak. Sama lah. Sama kan? Jadi sekarang Ya, sebagai ini menurut Menteri gue Penerangannya Anies, ternyata kedai kopi pun juga mencatatnya hasilnya sama. Jadi ya itu inilah. disclaimer tuh, gue bukan itunya Anies. Oh bukan ya. Bukan. Saya tidak di Sudah mana-mana. pemilu, sudah ketemu pemenangnya Pak. Jadi saatnya kita melakukan yang ini nih. Jadi menghadap atau Nah, diundang. Jadi kalau menurut gua sekarang, kalau ini kan sampai hari ini yang bersuara tentang kecurangan itu adalah banyak relawan ya. Hendri Satrio. Gua saran dua hal. Yang pertama harusnya menyuarakan dugaan kecurangan, dan bila memang ada itu adalah semua ketum parpol yang merasa dirugikan. Jadi menurut gua koalisi 0103 itu ketum parpolnya harus bareng-bareng ngomong dugaan kecurangan ada dan secara keras. Kemudian yang kedua, setelah bicara bersama-sama ada dugaan kecurangan, ini harus ditolak pemilunya oleh ketum-ketum parpol itu. Dan tentu saja kandidat capres-cawapres. Tapi, ini tapi penting nih. Panik ada disco. Pentingnya adalah tolak pemilu bukan karena kalah. Tapi tolak pemilu karena adanya dugaan-dugaan kecurangan yang banyak banget. Kalau menurut gue itu. Nah ini dua hal yang berbeda ya. Jadi bukan tolak pemilu karena Apa kalah. dampak politiknya yang lo pikirin kalau itu bisa dilakukan? Akan lebih benar Indonesia, Bos. Gimana tuh maksudnya? Nggak, proses menuju ke sananya gimana? Makanya ketum parpol. Tapi dia Iya, maksudnya ketum parpol itu bersuara itu kan harus ada kekuatan Ini narasi. mudah-mudahan mereka nonton berisik. Tapi- Kalau nggak nonton kita kirim. Tapi lo nggak ngerasa itu terlalu ngimpi, bro? Orang Pak SP aja udah ketemu Pak Jokowi, no. Itu kita mau bahas itu tuh. Beda Istana dan Nasdem, kalau diundang atau minta menghadap Jokowi. Kata Berarti- Nasdem, Pak Jokowi telepon Surya Paloh. Karena kan ini sebetulnya sekarang lagi tahap-tahap rekonsiliasi konsolidasi nih, Bos. Ya, makanya berarti nggak bisa dong yang lo usulin. Ya gue nggak tahu kan ini baru ngusulan. Oh, usul, Kali aja ya, kemudian mereka dengerin. Kan lu juga deket sama ketum parpol, lu Iya. juga deket sama ketua lembaga negara. Kasih tahu ke mereka. Ini kalau kita serang-serangan kayak gini, lama-lama nggak ada konten, semua diedit nih, bro. Jadi gini kan, kemarin gue bilang ya di salah satu TV nasional yang besar banget, gue bilang sebetulnya proses lemdaknya Jokowi itu akan terjadi pada saat KPU sudah memutuskan pemenang Pilpres itu siapa. Nah sejak saat itu, misalnya nih sesuai dengan hasil quick count ya, Prabowo yang menang. Sejak saat itu semua orang kan menghadap Prabowo, tidak lagi Jokowi. Jokowi akan jadi mantan, men. Dialah sang mantan tuh lagunya ya. Itu yang mantan ketua PSI itu loh. Mau main gitar lagi gue. Ya nggak paham. Lepasin aja, bro, jangan ditahan-tahan. Oh, mantan terindah aja enak lagunya itu. Oh iya, nggak ada. Nah ini gue mau ngomongin lemdak lagi. Maka menurut gue, hal-hal seperti yang akan kita bahas, beda Istana dan Nasdem, Paloh diundang atau minta menghadap Jokowi. Kalau menurut gue ini lagi konsolidasi jelang itu. Begitu 20 Maret diumumkan, ya, even sosok Luhut misalnya yang dekat sekali dengan Jokowi, Bahlil yang sudah dekat banget dengan Jokowi, kalau mau jadi menteri dia mesti ngadep Prabowo. Deket apa merasa deket? Merasa dekat kali. Karena Prabowo ini kan menurut gue independen, terus dia nasionalis lagi. Tapi yang paling penting lu independen, dia tahu struktur prajuritnya dia nanti siapa aja. Ya, oke. Gitu. Oke, sekarang Riga gantian. Nggak, Oh, lu gua mau nanya ya masih udah. mau nanya sama Pak Hensan. pakar komunikasi politik kok tidak boleh disebut sebagai calon menteri. Nggak boleh nanya. Baca, Agil. Lo berpendapat. Ayo, Direktur Komunikasi Kedai Kopi. Ayo, nanya apa ngomong serah. Kan jadi lupa kan? Nggak. Pak.
Kalau lo lupa, gue punya pertanyaan buat Enggak, lo. gue prosesnya adalah, pertanyaannya adalah apa yang akan terjadi atau bagaimana hari ini sikap seorang calon presiden yang dinyatakan unggul di berbagai lembaga survei ya hari ini ya, Prabowo Subianto hari ini, apakah masih sama seperti sebelum 14 Februari? Oh, menarik tuh. Atau dia sudah mulai melihatkan bahwa I'm the leader one. Yes. Beri, bro. Takkan pernah terjadi Untuk saling percaya, walau harus menunggu 1000 tahun lamanya. Ini lagu cocok buat Prabowo. Dia menunggu 1000 tahun, belum sampai 1000 tahun dia jadi presiden. Baru 15 tahun. Ya jadi bagaimana nih? Apakah dia akan bersikap sebagai Gue yakin, satu gini ya, gue ngeliat nih kan, pertama Prabowo ini prajurit ya. Dan dia konsisten katanya dengan Sumpah Prajurit, kata dia ya. berarti dia loyal dong sama Pak Jokowi ini? Could be. Tapi dia udah lama nggak jadi prajurit. Could it be love? Tolong jauhin, Pak. Nanti yang ada nggak bisa tayang karena kena copyright, Pak. Tapi kelihatannya YouTube biasa aja ya. Jadi begitu ngeliatin, ini kira-kira mungkin ya ini obrolan di YouTube. Ya ini channel nyanyiin lagu orang mulu gitu ya. Ini kita band aja bagaimana gitu. Terus kata orang YouTube, nggak apa-apa suaranya jelek. Nggak akan ngerugiin. Bukan, Biarin bukan aja. suaranya rendah nggak lolos ya? Jadi kalau menurut gue, sekarang Pak Prabowo sudah jadi politisi. Dan dia menunggu momen ini lama banget. Dia ingin membuktikan bahwa this is me. Gitu ya, sebagai pemimpin. This is me. Ya, Adalah udah, gak usah nyanyi lagi. Artinya, apakah dia hingga menuju proses penetapan 1 ya Maret, terus kemudian mungkin penetapan terlalu singkat lah karena perjalanan pemerintahan masih setidaknya sampai bulan Juli, Agustus, September, masih akan bersama dan bergandengan dengan presiden nggak? Pak Prabowo, Di mana-mana, seperti sebelum-sebelumnya. kalau gue jadi Prabowo men, gue masuk ruangan kunci pintu men, nggak terima tamu. Termasuk terus nggak jadi presiden di dalam ruangan mulu. Nanti kalau udah mau dilantik baru keluar. Artinya dia jadi sudah steril. tidak mau diajak jalan sama presiden Artinya lagi. dia steril. Ya diajak mau lah untuk mempertontonkan bahwa dia masih loyal gitu kan. Sekedar mempertontonkan. Jadi memang lemdaknya Jokowi itu akan berlaku di 20 Maret. Makanya dia buru-buru ketemu Surya Paloh kalau menurut gua. Kalau gue juga ngeliat ini ya, kalau gue kebetulan pernah dulu waktu di media pernah wawancara Pak Prabowo ya, dan di belakang layar satu hal yang tersirat dari gue tuh salah satu yang positif dari beliau, menurut gue beliau sebenarnya sangat independen orang. Ada masukan-masukan itu belum tentu langsung bisa merubah pendirian atau sikap beliau. Gue jadi kepikiran yang lo sampein juga, jangan-jangan begitu on board, ya nggak mudah juga diintervensi siapapun karena mungkin punya agenda tertentu, punya interest tertentu. Dan salah satu kekuatan Prabowo menurut gua dia itu human-nya kelihatan. Karena sering banget dia mempertontonkan human itu. Jadi maksud gua gini, kalau dia pure politisi, kalau ada usulan yang bagus dia susah tuh setuju dengan itu. Atau susah mengakui bahwa itu usulan bagus. Tapi dia santai aja men. Saya setuju sama usulan itu bagus gitu. Itu cangcing menurut gua. Nah kalau itu terjadi, bagaimana kemudian nasib orang-orang yang membersamai pasangan Prabowo Gibran selama proses kontestasi dengan latar belakang atau background di belakangnya itu adalah inilah, kalau faksi sih enggak ya, apa yang nama istilahnya ya, ya bagian dari gengnya Jokowi lah, bukan geng Gerindra. Gini menurut, coba lo tanya ya, ada orang di satu kelompok, terus dia tiba-tiba dia pindah ke Pak Prabowo. Mungkin nggak Prabowo berpikiran begini, wah orang-orang kayak gini nih ntar bisa juga meninggalkan saya nih. Bisa. Karena sebelumnya dia udah meninggalkan organisasi yang membesarkan dia. Apakah itu demi saya atau demi Jokowi saya nggak tahu. Nah kira-kira orang kayak gitu-gitu tuh bakal dapet tempat gak? Jadi menurut gue tuh akan menarik sekali nanti komposisinya. Iya menarik. Kita nebak-nebak, apakah orang-orangnya Jokowi akan mendapatkan tempat Ya, itu atau pertanyaannya satu sebenarnya. dua aja, atau semuanya orang baru, orang Karena baru. mungkin juga penonton berisik juga mungkin bisa memahami bahwa secara itulah dunia politik itu. Jadi tidak ada pernah end up-nya, tidak ada pernah garis
finish. Tidak ada pernah finish line. Yang ada adalah the another start. Jadi setelah proses pilpres, lalu kemudian start keduanya adalah apa? Pasti pembelahan faksional. Ini kelompok mana. Saya bilang. Let's say itu ya, partai pengusung aja ada berapa tuh? 9 ada kali ya? Nah, sekarang, misalnya itu 9, Pak Jokowi ini gerbong ke-10 atau leader of coalition, kan nggak mungkin juga sebenarnya. Nah dengan posisi tadi, kenapa pertanyaan yang gue buka itu adalah, Prabowo akan bersikap sebagai the leader one, atau dia masih ingin menempel atmosfer kekuasaan dari Joko Widodo itu, pasca dia hari ini hampir dipastikan unggul. Kan begitu kan, di berbagai lembaga survei lah. Ya kita percayalah secara akademik. Artinya seorang Hendy Satrio saja itu mengakui kedai kopi bahwa nilainya ya memang seperti lembaga survei yang lain. Ini misalnya, ini kan karena ngomongnya andai-andai, hipotesa gitu. Kita hadirkan Pak Prabowo. Aku bisa. Nah, bro, ini obrolan ini pernah ada sebelum pemilu jauh. Pak Jokowi kemana setelah selesai dari presiden? Ya kalau kata Jokowi kan balik ke Solo. Enggak. Itu cek ke Mas Oke, itu salah satu ininya balik ke Solo. Tapi kan ada juga omongan Pak Jokowi akan ke Gerindra atau Pak Jokowi akan ke PSI misalnya gitu kan. Dia akan jadi ketua umumnya Gerindra. Tapi kalau gue jadi Prabowo ya, dia perlu kekuatan legislatif juga, ngapain ngasih kekuatan legislatif kalau lain ya ketua Dewan Pembina misalnya, kalau sharing power. Sebagai seorang Prabowo Subianto sebagai ketua umum Gerindra, yang perlu dia perkuat hari ini adalah legislatifnya. Ya karena yang jadi juaranya PDI Perjuangan. Tetap PDI Perjuangan. Dan sangat mungkin Mbak Puan jadi ketua DPR lagi. Sangat memungkinkan. Kalau MD3-nya nggak berubah, itu dilindungi MD3 loh. Iya. Pemenang pemilu akan menjadi ketua DPR. Siapa ya ketua Menarik DPR gitu. Memang Pacul. Mbak Puan lah. Mbak Puan. Kalau Golkar mungkin, tapi Erlangga kayak tetap di eksekutif ya kayaknya ya. Mungkin orang Golkar bisa. Karena Golkar suaranya ini yang paling dapat kotel efeknya Prabowo. Efeknya Prabowo itu justru Golkar. Golkar ya. Dan PAN. Kita salah loh. Dan PAN. Kita tempatin Golkar tempat ketiga. Tempat ketiga ya. Iya kita tapi kita nggak ada yang memprediksi PSI lolos kan ya waktu itu ya. Nggak ada. Ya sekarang juga belum lolos harusnya tapi nih. gue bilang kan lolos, yang dapat kotel efek itu kan salah satunya PKB kan, dan itu terbukti kan. Dia suaranya gede tuh. Kalau PAN itu bukan cuma artis katanya kekuatannya men. Jadi emang dia jualan Jokowi banget. Dua partai pengusung Prabowo Gibran yang paling mendapat kotel efek itu Golkar dan PAN. Dan dua-duanya ketua umum parpolnya adalah mereka yang bertemu dengan Jokowi di luar Prabowo lo ya. Iya. Gitu. Ya kalau Kaisang mungkin tiap hari kali ya. Jadi ya kita lihat. Ini biar ini nih. Tadi Hensat agak loncat tuh. Dia tadi di awal ngomongin kecurangan, cuman dia tergoda untuk ngomongin itu dinamika politik. Lu belum kasih statement nggak? Apa? Soal ungkapan dugaan-dugaan kecurangan dari para relawan, aktivis pro demokrasi. Ini kan mengemuka ya, walaupun kalau gue ngelihat belakangan ya, gue kok nggak yakin ya kalau Hensat kan secara ideal bilangnya harusnya dikanalisasi oleh partai politik, ketum parpolnya harus ikut berbicara, harus bunyi di DPR. Kan faktanya kayaknya masih jauh. Faktanya ngomong jarak yang mana? Itu tadi nggak usah ada penegasan, fakta gitu aja. Nggak. Tapi maksud gue loh nggak. Dia nih kayak nggak tahu aja ya. Emang bisa begitu? Isu ini bunyi di DPR, bunyi di kantor partai politik. Menurut lu bisa emang nggak? Mungkin bisa tapi tidak hari ini. Diplomatis ya, asem. Ya udah lanjutin. Soalnya tuh lihat tuh. Lanjutin. Mas Agil _2 Riga fungsinya berusaha senormatif mungkin. Baca semuanya. Baca semuanya. Jangan bahas PSI lo baca. Ini deh. Kalau teleprompter tuh baca semuanya. Makanya gue langsung WhatsApp. Makanya gue langsung WhatsApp Mas Agil. Kenapa? Enggak, tapi kalau menurut gue adalah, ya mungkin ada perbedaan ya cara memandang proses demokrasi hari ini oleh Hensat dan gue gitu. Kalau gue lebih melihatnya proses ini kita terima sebagai bagian dari demokrasi yang sedang berjalan. Diterima itu bukan berarti kita merasa tidak ada kecurangan dan segala macam. Tapi ada kemudian pertarungan konstitusi yang bisa dimainkan oleh
para politisi-politisi ini gitu. Tadi kan yang dibahas kan soal parpol ya. Lalu di mana kemudian positioning partai politik untuk melihat peristiwa-peristiwa ini? Ya bisa nanti ketika periode 2024-2029 itu berjalan. Ada pertarungan yang harusnya bisa dimainkan antara legislatif dan eksekutif. Dan itu harusnya menjadi tontonan edukasi politik yang baik buat kita. Bagaimana kelompok legislatif menjalankan peranannya sebagai pengawas dari pemerintahan atau kelompok eksekutif. Jadi gitu. jawaban lo tuh sebenarnya tersirat, gue jadi bisa nyimpulin, udahlah nggak mungkin lo bilang curang-curang ini akan terus berjalan, kereta ini akan terus jalan. Oh enggak, itu proses itu bisa gini Pak, ada peristiwa yang sifatnya kalau kita dunia berita ya, misalnya teman-teman kan pernah jadi jurnalis juga kan Mas Imo. Ada yang sifatnya itu straight news, ada yang timeless. Peristiwa hari ini itu tidak harus kemudian dipaksakan untuk diproses hari ini juga gitu loh Mas. Karena apa? Partai politik misalnya untuk menjawab, ini kan asumsi gue juga kan. Kenapa kemudian partai politik kesannya tidak kemudian mengambil sikap berbeda dengan kelompok relawan dan aktivis? Satu, secara pragmatis mereka harus mengamankan kantong suara mereka. Dan itu belum aman sebagian. Dan itu belum aman karena tingkat aman itu kan kalau sudah hitung resminya KPU selesai kan. 20 Maret. Sekarang kayaknya baru masuk 40-50% kan suara nasional yang masuk ke KPU. Itu harus diamankan karena apa? Loh, bagaimana mereka, partai-partai ini bisa bertarung secara konstitusi kalau mereka sendiri belum bisa mengamankan suara mereka, Pak, di legislatif. Kalau mereka hari ini misalnya ngajak tarungnya nih hari ini, ya kebelah pikirannya. Ingat loh, mereka punya saksi-saksi di TPS sampai kemudian tingkat provinsi yang harus dijaga juga secara mental, kesehatan. Dan banyak hal lah yang harus mereka perhatikan pada level ranting itu, bahwa banyak kader-kader mereka atau saksi-saksi mereka yang hari ini berusaha keras untuk mengamankan suara itu untuk apa? Ya untuk menjaga amanah daripada konstituen mereka yang telah memilih. Nih memang suaranya partai A segini, partai B segini, partai. Karena kan kita juga melihat ada potensi dugaan kecurangan, potensi ya, yang bisa saja dilakukan untuk misalnya mendorong partai politik tertentu yang dalam aturannya misalnya parliamentary threshold-nya 4%, lalu kemudian bagaimana caranya ini harus tembus misalnya. Nah, itu kan juga harus dijaga, Pak. Tuh, Genset geleng-geleng itu. Itu kan juga harus dijaga. Nah, jadi kita nih penikmat lari maraton, bukan lari sprint. Gue sebenarnya sangat menghargai loh ya, kayak udah Ferry Amsari, Mbak Bibi, Mas Uceng, channel sebelah Bang Abraham Samad gitu ya, yang terus bersuara ya soal dugaan kecurangan itu. Tapi kalau ngelihat fakta politiknya, aktor-aktor politiknya, kayak belum tergerak bro. Itu yang gue sebenarnya lihat. Ya lemes aja ya. Iya nggak sih? Gue tahu lo berusaha juga untuk energi untuk apa mengkalibrasi orang politik nasional ini kan memang harus terus dilakuin. Ya. Pemurniannya memang harus terus dilakuin gitu, dengan beragam dugaan kecurangan kemarin kan sebenarnya kan menyesakkan dada ya, dan susah juga dibilang nggak ada gitu. Jadi makanya gue nggak bilang nggak ada ya Mas ya, potensi itu ada. Ya sekarang mau apa pemakzulan apa segala macam, itu kan harus proses konstitusional, harus dimainkan di DPR. Nggak mungkin dong orang-orang DPR hari ini yang melakukan itu gitu. Mereka semuanya berkonsentrasi pada dapil-dapil mereka masing-masing. Gak efektif. Jadi menurut lo kita mesti gimana? Tuh, tidak menurut gue, kita tetap kawal. Artinya ruang itu kan di kompartemen. Kelompok relawan, kelompok aktivis, kelompok tetap berjuang ya. Itu mesinnya hari ini itu sebagai infanteri, Pak. Segitu loh. Terus yang lagi rame apa lagi sih? Kemarin yang lagi rame sebenarnya itu ya, si rekap segala macam itu. Ya kalau itu kan si rekap itu kan mirip-mirip quick count ya. Oh ini Mas Agil malah lebih iseng lagi tuh, lihat tuh, coba Mas Agil tuh, bukan kita ya ini. Ternyata Prabowo bertemu Luhut, biarin aja. Itu tuh bukan berita. Itu Prabowo ketemu Luhut, Jokowi ketemu Surya Paloh tuh berita lah. Prabowo ketemu Hensat tuh berita tuh. Tapi kalau orang-orang ketemu Luhut ya sudah lah ya. Ya udah. Jadi menurut gue ngajak nih teman-teman sekarang, silakan aja terus mengawal negeri ini. Ya itu setuju gue setuju. Mengawal negeri ini, kalau emang ada kecurangan ya ngomong aja. Iya benar. Jadi maksud gue kan, gue melihat dari sisi partai politiknya. Iya. Maka kelompok non partisan
seperti sebagai relawan. akademis relawan. Ya bersuaranya hari ini. Itu pasukan pemukul. Nggak, yang gua nggak setuju tuh gini, ada ungkapan bahwa apa yang disampaikan guru besar, apa yang disampaikan dirty vote itu tidak berguna karena rakyat nggak peduli. Gua nggak Salah. setuju gua. iya, Itu salah. Justru itu tetap berupa investasi sebenarnya. Yes. Karena apapun itu kan opini ya. Sebuah manifestasi. Itu memang pasti penetrasinya akan kalah cepat dengan sembako dan lain-lain. Bansos dan lain-lain gitu. Kalau memang itu ada hubungannya. Gue disclaimer mulu ya hari ini ya. Kenapa sih? Emang lo harus bargain sama siapa sih pakai disclaimer? Oke, menurut gue kita harus segera collab Mas Agil. Ya, Sama? sama Gibran lah. Undang Gibran dong, mari. Iya, seru kali itu. Nggak, maksud gue kan dia sekarang udah kepilih ya. Omongannya udah nambah belum kalau di interview? Biasanya kan biarkan rakyat memilih, kan rakyat udah memilih. Biarkan rakyat menilai. Tolak pemilu 2024, masa aksi geruduk Bawaslu pagi ini. Itu hari apa emang? Hari ini. Senin. Hari ini, Bos. Hari ini berarti rame. Hari dong ini depan. tuh ada Depan masa Sarina. geruduk sana. Siapa ya? Teman-teman mana yang udah turun? Gua kalau nggak salah malah ke KPU nih, bukan ke Bawaslu, setahu gua. Ya kan deket, tinggal jalan doang. Nah kan gua ada alasan kan, nggak bisa bos. Ada demo Macet. penuh, sono. Ke Medan Merdeka ya? Bahaya nih kalau udah kayak gini, guys. Oh, patung kuda dari Bawaslu kan tinggal lurus doang kan, patung Iya. kuda terus tinggal belok kiri itu kan ya Mas Agil ya? Yang dari tadi nelpon itu ya? Lewat belakang lah. Lu gimana sih? Oh, Abdul Muiz buka ya? Oke teman-teman semua, ada lagi nggak yang ingin disampaikan di episode yang singkat ini? Kalau nggak ada, Ya gimana mau menyampaikan, kan kita lagi satu arah nih Pak. Anda gimana sih? ya. Jadi kita berdoa lah ya. Semoga baik-baik aja. Tapi tetap semuanya mengawal. nggak, sekarang kita inilah menurut. Semuanya mengawal. Yuk, maaf ya Mas Agil walaupun udah tulis. Itu apa jadinya ya? Kalau PSI kan versi quick count dia nggak akan lolos. Terus kalau tiba-tiba lolos tuh rakyat marah Bisa nggak sih Atau parpol yang diajukan marah? ke MK gitu? Nih PSI, Terkait ini parliamentary real count ya, threshold. ini Dia real, jauh masih 2 koma men. masih 2,79. Iya. 1.890.000-an suara. Udah susah naiknya. Tapi kalau tiba-tiba Mungkin lolos nggak gitu maksud lo ya? ada gugatan misalnya parliamentary threshold-nya menjadi ambang batasnya diturunkan lah misalnya. Karena nih kalau kita lihat angka 2 ke Nggak 4 bisa bos. Itu jauh banget, berapa juta itu? hanya satu partai yang punya kualifikasi itu. Perindo kan nggak nyampe 2, ya kan? Nyampe Semua 2. partai nggak ada yang nyampe Pak selain si PSI. Oh. Jadi the only one party yang menembus 2% tapi di bawah 4%. PSI doang ya? PSI bos. Udah, males ngomongin lagi. Ya ntar gue yakin sih rakyat pasti akan protes ya kalau hal itu terjadi. Iya, Jadi sekarang kita bisa ngasih selamat ke PDI Perjuangan ya? Selamat. Versi lembaga survei lah. Eh, Versi quick count lembaga survei ini selamat untuk ke sebenarnya Prabowo. untuk mematahkan argumen kawan-kawan di sosial media, di X, di Instagram, di Facebook yang kan banyak tuh meme-meme apa banteng tumbang. Menurut gue sama sekali tidak tumbang. sama mereka. 2019 gedean mana? Sampai Oh, 2019 turun memang, tapi Emang dibandingkan 2009 yang tanpa Jokowi juga itu 14%, ini naik dia 16%. Iya, artinya kita komparasinya dengan tanpa kekuatan Jokowi ya, itu naik sebenarnya PDI Perjuangan. Dan Dan digembosi habis-habisan. basis masanya Jawa Tengah itu Bali. masih juara 1, Bali masih juara 1, masih juara 1 partai. Orang itu kan melihatnya dari konteks pilpresnya bahwa kemudian akhirnya PDIP tumbang, ya enggak juga gitu loh. Karena kan pilpres itu kan gabungan dari beberapa partai, tapi sebagai kekuatan satu partai, PDI Perjuangan sama sekali tidak tumbang. Justru Gerindra yang harusnya menarik nih, dia sudah pakai Prabowo Subianto, tapi dia kalah dengan Golkar Ya suaranya. ternyata emang suaranya cuma segitu. 13 ya? Tapi PKB, Nasdem, PKS semuanya naik. Demokrat turun ya. Demokrat turun, PAN yang naik ya suaranya. Tapi ya. masih tinggi ya? P3 juga alhamdulillah lolos. Gue sih itu soalnya partainya guru ngaji gue, jadi gue gimana ya, walaupun nggak ini, cuma gue ingat guru ngaji gue ya, gue bisa. Kalau lihat hitung real count-nya KPU harusnya lolos ya P3 ya, 4% ya udah ya. Mestinya lolos.
Karena kan kalau di survei 3839 ya, maksudnya kena margin error tuh harusnya masih tembus ya. Yang margin error positif cuma Carta sama Carta udah 4,0 LSI 04 ya kalau nggak salah ya. 4,04, LSI 4,01. Tembus sih berarti P3. Ini udah 4,21. Oke, teman-teman, terima kasih. Saya Imam dan Riga akan undur diri dulu. Kita akan ketemu lagi. Kita bisa nggak sih seminggu 2 kali kan untuk mengobati kerinduan warga berisik. Bisa aja. Dan masih seperti yang kemarin-kemarin, gue cuma ngebacain rencana Mas Agil yang udah dari 2 tahun lalu. Kita akan collab dengan siapapun itu yang nggak kejadian-kejadian. Tapi itulah sosok Agil. Prabowo aja bisa nunggu 15 tahun, apalagi ini seorang Agil Samal baru nunggu 3 tahun. Kita tunggu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.